Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Pikom yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Fatu Aji Kurniawan pada materi Aplikom. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana memformat teks pada Microsoft Word sampai kepada cara memberikan nomor halaman yang formatnya berbeda dalam satu file, kemudian header footer, membuat kolom, teks, dan drop cap, word art. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menuliskan equation yang pertama, kemudian yang kedua adalah membuat diagram. Selanjutnya setelah itu kita akan mencoba membuat tabel di Microsoft Word. Oke, yang pertama bagaimana cara membuat equation. Equation itu adalah eh, fasilitas yang ada di Microsoft Word untuk menuliskan rumus matematika. Karena dari keyboard kita tidak bisa menuliskan rumus matematika, gitu. Oke, cara menuliskan equation sebagai berikutnya. Membuat equation, menulis rumus matematika. Oke. Yang pertama, kita klik insert, kemudian equation. Ini ada pilihannya. Equation. Klik. Nah, sudah muncul ini ya, seperti textbook ini type equation here. Berarti kita disuruh di sini untuk menuliskan equation. Contoh kita akan menuliskan rumus rata-rata. Ya. Rumus rata-rata itu adalah sigma atau sigma x dibagi n. Atau rumus deviasi standar atau variansi. Rumusnya, contoh kita menuliskan rumus S sama dengan akar X dalam kurung X min X kuadrat gitu saja, rumus matematika bebas saja. Nah, untuk desainnya ini ada di menu desain, ada simbol-simbol matematika, ada plus minus, sama dengan, dan lain-lain, lebih besar, lebih kecil. Kemudian ini adalah template-nya. Kalau kita ingin menuliskan pembagian, ini template-nya. Jika pilih seperti ini pembagian, model pembagian. Kemudian ini model perpangkatan. Selanjutnya ini akar. Ini yang integral, ini hanya ada di matematika, biasanya ketemu di sini. Kemudian ada sigma, kurung tutup, kurung buka. Kemudian di sini ada huruf. Kemudian ada tanda aksen di atas. Contoh kita akan menuliskan S sama dengan, berarti S sama dengan ya, akar. Misalkan kita akan menuliskan akar, berarti kita tulis apa? Misalkan akar x min x kuadrat dibagi n. Karena n-nya itu jadi akar, kita berarti template-nya ini dulu. Ya, template pembagian, kemudian yang di atas baru template akar. Nah, ini sudah. Setelah itu karena di dalam ini kita ingin menuliskan x kuadrat min 3x. Berarti kita tulis cari template yang x kuadrat yang berpangkatan. Ini kita bisa tulis x ini kuadrat min y kuadrat, misalkan y kuadrat Nah, seperti itu. Misalkan di sini x min misalkan ini sigma x. Ini ya. Ini cara menuliskan equation. Jadi kalau tidak ada menu equation, kita tidak bisa menuliskan rumus ini menggunakan keyboard. Mengetik seperti ketik tulisan. Ini kegunaannya equation.
Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar atau bisa bertanya di grup ya. Selanjutnya, bagaimana membuat diagram? Diagram ya. Diagram. Diagram sebenarnya sama seperti gambar ya. Diagram itu gambar, hanya saja fungsinya khusus diagram biasa digunakan untuk membuat proses tentang sesuatu atau bagan struktur organisasi itu menggunakan menu diagram. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan menyisipkan gambar, menyisipkan angka itu ada di insert ya. Insert ada di smart art. Ini ada list, proses, cycle, hierarki, relationship, metrik, piramid, dan lain-lain ya. Kita bisa membuatnya terserah yang dibutuhkan. Misalkan proses terjadinya hujan. Hujan itu kan berarti sebuah siklus. Siklus berarti kita menggunakan cycle ya. Saling mempengaruhi itu namanya menggunakan cycle. Misalkan yang ini klik. Misalkan kita buat ini. Misal saja kita tuliskan teks di sini, misalkan ihsan. Kemudian iman. Kemudian Islam. Mudah sekali. Ya. Kemudian untuk mengatur jenisnya, jenis warnanya, kita pilih di sini di desain ada change color. Kita bisa pilih yang ini, kemudian pilih terserah ya. Bisa pilih model juga, silahkan. Ini banyak pilihan ya. Terserah ya, pengaturannya terserah Anda semuanya. Ya, ini modelnya 3 dimensi seperti ini. Pilih ya. Begitu. Sekarang saya pilih yang ini. Nah, kita ingin menambahkan satu kotak lagi di sini kurang. Kita tambahkan saja, klik di sini, klik kanan, add shape. Add shape ada after, ada before ya. After berarti setelah, before berarti sebelum. After. Nah, seperti ini. Sekarang lagi misalkan add shape before berarti sebelumnya, seperti itu ya. Ini cara membuat bagan atau diagram. Nah, ketika kita geser ini tidak sulit sekali untuk digeser, atau ketika bisa digeser ini akan merusak tes. Kenapa? Karena pengaturan formatnya itu inline with text. Inline with text berarti satu baris dengan teks, sehingga ketika digeser akan merusak teks. Nah, kita ubah formatnya, diklik, kemudian format, text wrap text, kemudian bisa in front of text atau square. Kalau in front of text berarti gambar ini di depan teks. Ini akan lebih mudah untuk digeser. Oke, seperti itu. Ya. Jangan lupa di save. Setelah ini sudah semua ya yang kita buat. Menyisipkan gambar bisa seperti ini, bisa untuk di shape, membuat garis ada di shape semua ya. Jadi kalau membuat bagan seperti ini menggunakan shape, kita buat kotak satu-satu terlalu lama. Ya. Itu. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan upload di kolom komentar ataupun di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.